magnet cam right now. If I can get us a clean exit, will you come with me? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Tracers yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang kurir sepeda bernama Cam yang bergabung dengan kelompok parkur. Uniknya mereka ini merampok menggunakan skill parkur untuk mendapatkan uang dengan cara yang sangat cepat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang bernama Cam yang merupakan seorang yatim piatu. Dirinya sedang berusaha keras mencari uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sejak ibunya sakit, Cam sering meminjam uang ke sana kemari untuk biaya pengobatan sekaligus membayar sewa rumah. Cam lebih banyak meminjam uang dari sekelompok mafia Cina yang tinggal di kotanya. Akan tetapi karena utangnya terlalu banyak, pada akhirnya para mafia itu mengambil rumah yang Cam tinggali. Seminggu setelah mafia Cina mengambil rumahnya, ibu dari Cam meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Ibu Cam hanya memberikan sebuah mobil peninggalan ayahnya. Ibunya juga menyuruh Cam untuk memperbaiki mobil tersebut agar bisa digunakan sehari-hari. Setelah kepergian ibunya, Cam menyewa sebuah garasi dari seorang wanita bernama Angie untuk bisa ditinggali. Walaupun ia tinggal seadanya, tetapi Cam masih tetap bersyukur. Untuk bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari, dirinya pun memutuskan untuk bekerja sebagai kurir sepeda. Biasanya, Cam mengantar sebuah dokumen penting atau berkas-berkas lainnya ke tempat tujuannya sudah ditentukan. Walaupun upah yang ia dapatkan tidak banyak, ia pun selalu bersemangat ketika mengantar paket-paket tersebut. Saat sedang bekerja, Cam tidak sengaja menabrak mobil dikarenakan seorang wanita yang parkur di sembarang tempat. Akibatnya, sepeda Cam menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Sebelum wanita itu pergi, Cam sempat menatap wajah dari si wanita tersebut. Ketika kembali, bosnya pun memberikan gaji kepada Cam. Tapi di sini, Cam terlihat bingung karena dengan gaji yang segitu tidak akan cukup untuk membayar seluruh hutangnya pada para mafia itu. Oleh karena itu, dia meminta bosnya untuk memberikannya pekerjaan tambahan. Akan tetapi karena sepeda Cam rusak, bosnya menyuruh Cam untuk memperbaiki sepedanya terlebih dahulu. Saat ingin kembali ke rumah, Cam tiba-tiba didatangi oleh Jerry yang merupakan salah satu mafia Cina. Dia langsung mengambil cek dan sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Cam. Jerry akan memberikan waktu selama beberapa hari pada Cam untuk segera melunasi hutang-hutangnya yang berjumlah $15.000. Karena semua gajinya telah diambil, dirinya pun tidak bisa membayar uang sewa tempat tinggalnya. Saking kesalnya, Cam pun membuang sepedanya yang rusak. Sesampai di rumah, Cam memohon pada Angie untuk memberikan waktu untuk membayar uang sewa. Untung saja Angie masih bisa memakluminya. Setiap hari dirinya terus mencoba untuk memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan tetap sia-sia karena alat yang kurang memadai. Pada pagi harinya, bosnya pun menelpon dan memberi kabar pada Cam bahwa ada seorang wanita yang memberikannya sepeda baru. Mendengar hal tersebut, Cam pun langsung bergegas menuju ke tempat kerja. Dirinya pun menjadi bingung dengan siapa yang memberinya sepeda tersebut. Ia pun menjadi curiga bahwa wanita parkur itulah yang memberikannya sebuah sepeda. Oleh karena itu, sambil bekerja mengantar paket, Cam pun berusaha mencari wanita tersebut. Setelah menempuh jalan yang cukup jauh, pada akhirnya Cam berhasil melihatnya dari kejauhan. Wanita itu pun lari setelah melihat Cam. Dia mulai memanjat ke tempat yang tinggi agar Cam tidak bisa mendekatinya. Lalu Cam berterima kasih kepada wanita itu karena telah memberikannya sepeda baru. Karena Cam penasaran dengan nama dari wanita tersebut, dia pun memutuskan untuk ikut memanjat sepertinya. Setelah sampai di atas, wanita itu pun langsung menyebutkan namanya. Dia bernama Nikki. Cam yang baru saja kenal dengannya langsung meniru gerakan parkur yang ditunjukkan oleh Nikki. Tetapi sayangnya Cam terjatuh setelah mengikuti gerakan Nikki. Tanpa banyak berkata-kata, Nikki pun pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan muncullah beberapa orang yang memperingatkan Cam tentang bahayanya parkur. Ketika Cam ingin kembali, ternyata sepeda pemberian Nikki hilang dicuri oleh seseorang. Dengan perasaan sedih, ia pun bergegas kembali pulang. Penasaran dengan lompatan, skill, dan kehebatan fisik dari seorang parkur, Cam pun memutuskan untuk berlatih menjadi seseorang yang ahli parkur. Dia sering menonton video parkur dan langsung mempraktekannya di dunia nyata. Dia pun memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia berkenalan dengan Nikki.
Di situ dirinya mulai menunjukkan skill yang lumayan hebat. Sampai pada akhirnya seorang pria bernama Dylan melirik skill parkour yang dimiliki oleh Cam. Oleh karena itu Dylan menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat di pagi hari. Keesokan paginya, Cam pun langsung berangkat ke lokasi yang diberikan oleh Dylan. Di situ Dylan mulai memperkenalkan teman-temannya. Di antaranya ada Ted, Jax, dan adik Dylan yang bernama Nikki. Di tempat itu ternyata Dylan mengajak Cam untuk berlatih parkour di sebuah kapal. Setelah sesi latihan berakhir, Cam langsung dipertemukan dengan Miller yang merupakan pemimpin grup tersebut. Mereka sedikit berbincang-bincang di sana tentang masa lalu dan pekerjaan Cam. Saat ingin kembali ke rumah, Cam melihat Jerry yang akan mengambil mobil ayahnya. Dengan diambilnya mobil tersebut, kini hutang yang dimiliki Cam tinggal $10.000. Jika dalam waktu 1 bulan Cam tidak bisa membayar uang sejumlah $10.000, maka Angie dan anaknya yang akan menjadi korban. Karena Cam terlibat dalam masalah, Angie pun langsung mengemas seluruh barang Cam dan langsung menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Cam yang sekarang menjadi seorang tunawisma memutuskan untuk bergabung dan bekerja bersama Miller. Dirinya pada akhirnya tinggal di sebuah gedung yang tak terpakai. Miller kemudian memberitahu Cam tentang 2 aturan yang harus dipatuhi ketika ingin bergabung di dalam pekerjaan yang sering mereka lakukan. Yang pertama, jika Cam mendapatkan masalah, maka dengan cepat hubungi Miller. Yang kedua, jauhi pecinan atau kampung Cina baik dalam pekerjaan maupun tidak. Jika semua aturan bisa dipenuhi, maka Cam berhak bekerja bersamanya. Pekerjaan yang mereka lakukan ini merupakan pekerjaan yang bergerak di bidang transportasi. Mereka biasanya disuruh atau diperintahkan untuk memindahkan barang-barang berharga. Entah mereka mengambil barang-barang elektronik, dokumen penting, bahan kimia, dan masih banyak lagi. Selain itu mereka juga terkadang mengambil uang, emas, maupun berlian. Jadi intinya, mereka ini disuruh untuk mengambil barang yang paling berharga. Setelah menjelaskan semuanya pada Cam, Miller langsung menyuruh Cam untuk melakukan pekerjaan pertama bersama dengan Dylan, di mana mereka mulai mengambil alat teknologi dan juga berkas-berkas penting. Cam dan Dylan pada akhirnya mulai menyusup ke dalam sebuah gedung untuk mengambil semua benda yang disuruh oleh Miller. Saat Cam dan Dylan ingin kabur dari tempat itu, tidak diduga Dylan terkena tembakan. Karena takut tertangkap, Cam pun menunjukkan skill parkurnya untuk segera kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita saja, Cam pada akhirnya berhasil selamat dari kejaran orang tersebut. Tetapi ketika ingin kembali ke tempat Miller, dirinya malah ditodongkan pistol oleh beberapa orang. Dan tak lama kemudian mereka tertawa melihat wajah Cam yang ketakutan. Ternyata dari awal Miller hanya mau menguji dan mengetes kemampuan Cam saat sedang beraksi. Rekan-rekannya yang melihat aksi Cam yang sangat luar biasa merasa sangat-sangat takjub. Beberapa hari kemudian Miller menyuruh Cam dan juga Nikki untuk mengantarkan barang ke suatu tempat. Sementara yang lainnya akan melakukan pekerjaan lain. Singkat cerita, pekerjaan pun selesai dilakukan. Beberapa hari kemudian, Miller langsung memberikan sejumlah uang kepada bawahannya, termasuk Cam. Cam yang mendapatkan uang tersebut langsung pergi menemui Angie untuk membayar uang sewa kemarin. Tak lupa, ia juga memberikan skateboard untuk anak Angie. Di situ Cam mulai menceritakan tentang ibunya. Semenjak ibunya sakit, dirinya tidak tahu lagi mau mencari uang di mana. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk meminjam uang dari para mafia Cina demi pengobatan ibunya dan uang sewa rumah. Akan tetapi hutang-hutang itu terus bertambah dan Cam merasa kesulitan untuk membayarnya. Angie hanya bisa berdoa agar Cam bisa terlepas dari lilitan utang yang sekarang sedang menimpanya. Ketika ingin pulang, Cam langsung menghampiri Jerry untuk membayar sejumlah hutang yang ia miliki. Di tempat itu tampak mobil ayah Cam yang sudah diperbaiki sehingga menjadi sangat-sangat bagus. Jerry kemudian memberikan waktu 2 minggu lagi pada Cam untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tak terasa malam pun tiba. Cam diundang ke sebuah pesta oleh teman-temannya untuk bersenang-senang. Di tempat itu Cam mencoba untuk mendekati Nikki dan mereka mulai menari bersama-sama. Di sini tampak Cam mulai jatuh cinta pada Nikki. Tetapi tak lama setelah mereka bersenang-senang, Nikki malah pergi dari situ. Rupanya Nikki sudah ada janjian dengan Miller untuk pergi bersama. Di tempat itu Cam mengira bahwa Nikki sedang menjalin hubungan dengan Miller. Ketika melihat hal tersebut, Cam merasa sangat cemburu. Dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sejak saat itu dan seterusnya, Cam memilih bekerja sendirian untuk mengantarkan barang-barang yang sudah ditentukan oleh Miller. Sampai tiba di suatu hari, Nikki datang ke tempat tinggal Cam. Nikki mulai menceritakan tentang Dylan yang dulu memiliki masalah berat dan Miller sudah menyelesaikan semua masalahnya. Jadi sebagai gantinya, Nikki terpaksa untuk dekat dengan Miller. Tetapi walaupun Nikki dekat dengan Miller, bukan berarti dirinya mencintai Miller.
Setelah bercerita banyak hal, Nicky langsung berciuman dengan Cam yang artinya mereka ini saling jatuh cinta. Setelah selesai mantap-mantap, Cam langsung memberitahukan pada Nicky tentang kehidupannya, di mana kehidupannya hancur karena banyaknya hutang yang ia miliki. Cam memiliki rencana untuk mengajak Nicky meninggalkan kota setelah ia selesai melunasi semua hutang-hutangnya. Tetapi di sini Nicky ragu untuk menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu, Cam dan Nicky sering bertemu satu sama lain dan membahas tentang masa lalu Cam. Kemudian Cam memberikan sebuah mainan kesayangannya kepada Nicky dan menyuruhnya untuk menjaga mainan itu dengan baik. Keesokan harinya mereka mulai merencanakan sebuah proyek besar di mana mereka akan merampok sebuah bank yang dikelola oleh gangster Vietnam. Mereka semua pergi melakukan pekerjaan itu tanpa Nicky. Begitu masuk ke dalam bank tersebut, mereka semua berusaha untuk mencari letak uang itu disimpan. Tetapi Cam dan yang lainnya mulai menyadari bahwa seluruh uang telah dipindahkan lebih awal. Seluruh gangster Vietnam kemudian datang ke bank itu untuk mengepung tempat tersebut. Pada akhirnya, Cam dan yang lainnya berusaha keras untuk kabur dari serangan para gangster. Sayangnya selama pelarian, Jax terkena tembakan yang membuatnya meninggal di tempat. Cam yang tertinggal langsung ditangkap oleh polisi, sementara yang lainnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Saat diinterogasi oleh seorang detektif, Cam dikunjungi oleh Miller. Miller mengungkapkan bahwa dirinya merupakan James Hatcher dari agen DEA yang korup. DEA merupakan penegak hukum Amerika Serikat yang bertugas memerangi penyelundupan narkoba. Miller bisa membebaskan Cam dari kantor polisi itu dengan syarat Cam harus berpura-pura menjadi informan rahasia. Sebagai gantinya, Cam harus mau membantu Miller untuk melakukan perampokan terakhir. Dengan pencurian yang akan mereka lakukan ini, maka Nicky, Cam, dan yang lainnya akan segera bebas dari kehidupan kriminal. Jika Cam tidak mau, maka keselamatan Nicky akan segera terancam. Pada malam harinya, Cam langsung mencari Nicky. Di situ, Cam marah pada Nicky karena tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat itu, Nicky mulai menceritakan dirinya dan Dylan terpaksa menjadi bawahan Miller. Dahulu saat tinggal di Florida, Nicky sempat dilecehkan oleh beberapa pria. Tetapi Dylan langsung memukul pria-pria tersebut hingga koma. Nah, saat itulah Nicky dan juga Dylan diincar oleh banyaknya polisi. Sampailah mereka bertemu dengan Miller. Miller langsung membantu menyelesaikan semua masalah yang dimiliki oleh Dylan dan juga Nicky. Sebagai gantinya, mereka harus mau menjadi bawahan dari Miller. Di hari pencurian terakhir, Miller, Cam, dan Dylan berjalan ke atap rumah persembunyian Rusia, di mana di tempat itu mereka berencana untuk mencuri setumpuk berlian. Sementara Nicky dan juga Ted akan berdiam diri di mobil sambil memantau situasi. Tak lama setelah itu, Nicky menyadari bahwa Cam hanya dimanfaatkan oleh Miller. Mengetahui hal itu, Nicky pun berencana untuk menggagalkan aksi mereka dengan cara menodongkan pistol kepada Ted dan menyuruh Ted untuk menjauh dari tempat tersebut. Di sisi lain, Cam dan Miller mulai masuk ke dalam gedung tersebut untuk mengambil setumpuk berlian. Tanpa ampun, Miller langsung membunuh semua orang yang ada di tempat itu dan juga ingin membunuh Cam. Tetapi untung saja aksinya itu digagalkan oleh salah satu penjaga. Cam dengan cepat mengambil berlian itu dan melarikan diri. Sementara Miller masih berusaha melawan para penjaga itu. Setelah selesai melawannya, Miller langsung mengejar Cam. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Cam dan juga Miller. Setelah bertemu kembali dengan Nicky, Cam sengaja memancing Miller menuju ke sebuah restoran milik Chen. Chen ini adalah bos mafia Cina. Nah, sebelumnya Miller sempat mengatakan pada Cam bahwa jauhi kampung Cina. Sebenarnya Miller dan kampung Cina ini memiliki konflik yang tidak bisa diselesaikan, sehingga Miller dan pemimpin kampung Cina yaitu Chen membuat sebuah perjanjian di mana Miller tidak boleh memasuki kampung Cina. Chen kemudian mengatakan bahwa Miller telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karena telah melanggar perjanjian, Miller harus mau menaiki kapal menuju Macau dan tidak akan pernah kembali. Cam kemudian menyerahkan berlian itu kepada Chen dan melunasi semua hutang-hutangnya. Tak lupa, Jerry juga memberikan mobil ayah Cam yang sudah diperbaiki. Pada akhirnya, Cam dan juga Nicky masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari kota tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.